Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama dan paling utama, marilah kita ucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpah nikmat yang telah diberikan kepada kita, sehingga kita masih diberikan kesempatan untuk mengikuti kegiatan di bulan Ramadan ini, yaitu kegiatan pesantren kilat, yang insya Allah akan dilaksanakan 3 hari berturut-turut. Kegiatan sanlat di SMP Kurnia dilaksanakan secara virtual dengan penyampaian beberapa materi oleh Bapak Hasanuddin dan Ibu Nur Komariah. Materi yang pertama disampaikan oleh Bapak Hasanuddin dengan tema 5 hal perusak amal di bulan Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alladzi nahmaduhu wa nasta'in wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Anu sekalian yang dirahmati Allah, hari ini hari yang ketiga kita melaksanakan kegiatan sanlat SMP Kurnia Kota Bogor tahun 1442 Hijriah. Semoga niat kita pada pagi hari ini di dalam thalabul ilmu mudah-mudahan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Anda sekalian yang dirahmati Allah, hari ini Bapak akan menyampaikan mengenai tentang 5 perusak amal di bulan Ramadan. Ya. Jadi ada beberapa amalan yang akan rusak ketika kita melaksanakan ibadah di bulan Ramadan. Yang pertama yaitu orang yang beramal tanpa ilmu. Jadi orang yang melaksanakan sebuah amalan, ya, tapi kalau tidak didasari dengan ilmu, maka itu akan rusak. Sebagaimana Ibnu Qayyim rahimahullah, beliau berkata, annal amila bila alimin kasyairi bila dalil, yang artinya orang yang beramal tanpa ilmu itu bagaikan orang yang berjalan tanpa ada penuntun. Jadi ketika kita misalkan mau melaksanakan perjalanan, kalau kita tidak tahu arah dan tujuannya, maka kita akan tersesat. Ya, sama ketika kita pada saat melaksanakan atau melakukan amalan-amalan soleh, tapi kalau tidak didasari dengan ilmu, maka yang dikhawatirkan amal kita akan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kita sebagai umat muslim itu diwajibkan untuk selalu menuntut ilmu. Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Artinya menuntut ilmu itu wajib hukumnya bagi kaum muslim. Ya, jadi itu salah satunya. Ya, sebagai contoh, ketika kalian misalkan melaksanakan sebuah ibadah, ya, makan atau lupa pada saat kalian puasa, lupa makan, kemudian kalian pada saat lupa, kemudian kalian membatalkan puasanya. Ya, padahal ketika lupa dalam berpuasa itu, lupa makan itu masih sah-sah saja kita melanjutkan untuk berpuasa. Ya, yang penting pada saat kita sudah ingat, langsung kita tinggalkan makanan kita, langsung kita kumur-kumur, lalu melanjutkan kembali puasa. Ini adalah salah satu ilmu ya yang harus kita gali agar ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, hal-hal yang bisa merusak amalan ibadah kita di bulan Ramadan, yaitu masih meneruskan perbuatan maksiat. Ya. Apa saja yang disebut melanjutkan atau meneruskan perbuatan maksiat, ya, kalau misalkan orang itu yang suka bermaksiat mungkin sebelum Ramadan, sering dia berbuat kemaksiatan, kemudian pada saat datangnya bulan suci Ramadan masih terus melanjutkan kemaksiatannya,
Ya, misalkan dia dengan berjudi, ya, kemudian mabuk-mabukan apalagi. Nah, ini adalah salah satunya yang bisa merusak amal. Atau orang yang bergibah, membicarakan aib orang lain, atau menggunjing, ya, atau memfitnah. Ini adalah salah satu perbuatan yang bisa merusak amal ibadah kita, termasuk amal pahala ketika kita melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan. Ya, makanya dalam hadis Rasulullah SAW, beliau telah bersabda, "Rubba shaimin hadduhu min siyamihil ju' wal 'aths." Betapa banyak orang yang berpuasa namun dia tidak mendapatkan dari puasanya tersebut kecuali rasa lapar dan dahaga saja. Yang hadis riwayat Ahmad. Jadi kita harus bisa menjaga salah satu lisan kita. Jadi puasa itu memang menahan mulai dari makan dan minum, mulai terbitnya matahari hingga terbenamnya matahari, kita harus bisa menahan baik makan minum atau menahan perkataan kita. Jangan sampai perkataan kita bisa menggibah, menggunjing, memfitnah, adu domba terhadap orang lain, dan ini yang akan bisa membatalkan pahala puasa kita. Ya. Jadi kita akan sia-sia belaka, sudah lapar, sudah haus dari mulai pagi sampai maghrib, tapi kita tidak mendapatkan pahala puasa kita. Kemudian ya, jadi kemudian yang ketiga, perusak amal ibadah yang ketiga ini adalah masih pelit dengan harta. Jadi bulan Ramadan itu adalah bulan berbagi. Makanya ketika kita mempunyai walaupun sedikit harta, kita sisihkan ya terhadap kaum duafa, ya fakir miskin, insya Allah semua itu akan dilipat gandakan oleh Allah. Maka kita harus banyak-banyak untuk menolong orang. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan dalam Al-Qur'an. Menolonglah kamu dalam berbuat kebaikan dan janganlah kalian menolong dalam berbuat keburukan. Jadi usahakan di bulan Ramadan itu banyak berderma. Ya, menjadi seorang dermawan, berikan, sisihkan harta yang kita miliki untuk orang-orang yang membutuhkan. Kemudian yang keempat, yaitu orang yang berpuasa tetapi tidak melaksanakan ibadah sholat. Jadi orang yang tidak sholat tapi dia melaksanakan puasa, maka puasanya itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini ya, sebagian anak ini, biasanya anak-anak itu kalau malam suka begadang, kemudian sampai pagi bablas tidak sholat subuh, ya apalagi ini disengaja, maka puasanya tidak akan mendapatkan apa-apa, tidak mendapatkan pahala, ya maka dia akan mendapatkan haus dan dahaga atau lapar saja. Pakar fikih kerajaan Saudi Arabia ya pada masa silam, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah pernah ditanya apa hukum orang yang berpuasa namun meninggalkan sholat. Ya, beliau rahimahullah menjawab, puasa yang dilakukan oleh orang yang meninggalkan sholat ya tidaklah diterima, karena orang yang meninggalkan sholat berarti kafir dan murtad. Ya, jadi dalil bahwa meninggalkan sholat termasuk bentuk kekafiran ini, yaitu fa in tabu wa aqamus sholata wa atawuz zakah fa ikhwanukum fid dini wa nufassilul ayati liqaumin ya'lamun. Jika mereka bertaubat, mendirikan salat dan menunaikan zakat, maka mereka itu adalah saudara-saudaramu seagama. Dan kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi kaum yang mengetahui. Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 11. Jadi ini adalah salah satu ya alasan bahwa orang yang tidak melakukan ibadah salat ini adalah salah satu bentuk kekafiran dan murtad. Ya. Salah satunya dalam hadis Rasulullah SAW dijelaskan, bainar rajuli wa bainas sarki wal kufri tarkus sholah.
pembatas antara seorang muslim dengan kesyirikan dan kekafiran adalah meninggalkan sholat. Hadis diriwayatkan Muslim ya, nomor 82. Anak sekalian, untuk itu jangan sampai kalian pada saat melaksanakan ibadah saum tapi tidak melaksanakan ibadah sholat. Yang dikhawatirkan ketika kalian sudah haus, lapar dari mulai pagi sampai terbenamnya matahari, tapi kalian tidak akan mendapatkan apa-apa, melainkan hanya mendapatkan haus dan dahaga saja atau lapar saja. Yang terakhir, perusak amal yang terakhir adalah sholat raweh super ngebut. Nah, ini yang biasanya terjadi. Kenapa? Karena kalau orang sholat sambil ngebut, ya, terburu-buru, tergesa-gesa, ini yang dikhawatirkan akan merusak ibadah kita. Karena sebaik-baik orang sholat itu yang lama berdirinya. Ya, sebagaimana dalam hadis diriwayatkan oleh Muslim, afdhalus sholati tula kunut, yang artinya sebaik-baik sholat adalah yang lama berdirinya. Hadis riwayat Muslim ya. Jadi jangan sampai sholat raweh cuma nggak nyampe 1 menit, bahkan ada yang 30 detik selesai membaca suratul Fatihah dari mulai pertama sampai terakhir 1 nafas. Nah, ini yang sering terjadi. Padahal surah Al-Fatihah itu rukunnya sholat. Kalau rukun sholat saja salah, membaca surah Al-Fatihah salah, maka sholatnya itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya hati-hati ya sekalian. Pada saat kita melaksanakan ibadah sholat, jaga rukun-rukunnya, termasuk membaca suratul Fatihah. Ini adalah rukun sholat yang harus kita benar-benar membacanya dengan sebaik-baiknya. Ya, kemudian ya, kita jaga ya semua amalan-amalan kita, termasuk sholat kita, jangan sampai kita tidak khusyuk ya, apalagi dari mulai pertama sampai terakhir. Kalau kita tidak khusyuk, maka juga akan sia-sia belaka. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan ini bisa bermanfaat buat kalian semuanya, dan mudah-mudahan semua amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, termasuk puasa kita mudah-mudahan diterima oleh Allah dan kita menjadi orang-orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wal hidayah. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, sebutkan 5 hal yang bisa merusak amal di bulan Ramadan. Kedua, memberikan contoh perbuatan yang bisa merusak pahala puasa. Ketiga, apa yang dimaksud dengan ghibah? Selanjutnya, materi kedua yang disampaikan oleh Ibu Nur Komariah dengan tema Allah mengkehendaki kemudahan dan tidak mengkehendaki kesulitan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa nasta'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Anak-anakku sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita sudah masuk ke hari yang ketiga untuk sanlat. Kita masuk ketiga sanlat ya. Hari ini Bu akan memberikan sedikit tentang materi Allah menghendaki kemudahan dan tidak menghendaki kesulitan. Yang artinya di mana kita sebagai umat manusia diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan sholat yang 5 waktu, puasa dalam bulan Ramadan. Orang yang sedang dalam perjalanan atau musafir, ada beberapa hadis sahih yang memberikan pilihan kepada orang-orang yang sedang dalam perjalanan untuk berpuasa. Jangan lupa bahwa rahmat ilahiyah itu disebutkan di dalam Al-Quran yang mulia. Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa man kana maridon au ala safarin fa'idatun min ayyamin ukhra yuridu Allahu bikumul al-yusra wa la yuridu bikumul usra. Yang artinya, dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan lalu ia berbuka, maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditentukan atau yang waktu yang telah ditinggalkannya. Itu pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagi kamu sekalian dan tidak menghendaki kesukaran bagi kamu sekalian.
itu tercantum dalam surat Al-Baqarah ayat 185. Yang artinya kita sebagai contoh manusia, jika kita dalam keadaan sakit atau musafir dalam keadaan perjalanan jauh, boleh kita buka puasa, tidak berpuasa. Tetapi kita menggantinya dengan hari-hari lain. Berarti disebut dengan qada. Kita harus mentuntaskannya supaya puasa kita full untuk menggantikan puasa yang ketika kita sedang sakit. Di sini katakan dari Anas bin Malik, dia bercerita, aku pernah melakukan perjalanan bersama Rasulullah pada bulan Ramadan. Maka orang yang berpuasa tidak mencela orang yang berbuka dan tidak juga orang yang berbuka terhadap orang yang berpuasa. Kita sebagai sesama manusia seorang muslim boleh tidak saling mencela. Ketika teman kita sakit tidak berpuasa, kita mencelanya. Boleh tidak? Tidak boleh. Kita harus mensupport teman kita yang sedang sakit supaya teman kita cepat sembuh. Puasa bisa diganti di lain hari ketika teman kita sudah sembuh kembali. Hadis-hadis tersebut memberi pengertian agar memilih, bukan mengutamaan. Namun demikian, dimungkinkan penggunaan dalil untuk mengutamakan berbuka puasa, yaitu dengan hadis yang bersifat umum, seperti misalnya sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Bismillahirrahmanirrahim, Innallaha yuhibbu an tu'ti rukhsahu kama yakrahu an tu'ti maksiyatahu. Sesungguhnya Allah suka engkau yang melaksanakan izin keringanannya, sebagaimana dia benci engkau melakukan maksiatnya atau dengan larangannya. Kita harus paham, apalagi sebagai seorang pelajar, harus paham bagaimana perbuatan yang baik dan perbuatan yang tidak. Ketika ada orang berpuasa, kita harus menghormati, apalagi kepada yang lebih kecil. Kita harus memberikan contoh yang terbaik. Kita berpuasa, kita harus memberikan contoh supaya adik kita mengikuti kita. Ikutan kita nih, kakaknya berpuasa. Adiknya juga akan lama-lama mencontoh kita sebagai kakaknya yang sedang berpuasa. Untuk yang lebih tua, kita harus menghormati. Menghormati dalam kata, kita harus menghargai, menghormati. Jangan sampai berbuat salah. Baik. Dalam riwayat lain disebutkan, sebagaimana dia suka perintahnya, engkau laksanakan. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memerintahkan kepada umatnya, kita sebagai manusia, untuk menjalankan perintahnya, yaitu sholat 5 waktu yang terutama itu ya, jangan kita tinggalkan. Puasa sunnah, puasa apalagi di bulan Ramadan. Bulan Ramadan kita setahun sekali melaksanakan puasa, yang mana pada bulan Ramadan tersebut bulan penuh rahmat, bulan penuh ampunan. Banyak-banyaklah kita melaksanakan perbuatan yang baik. Tadarusan kita perbanyak, berzikir kita perbanyak, berbuat baik kepada kedua orang tua, kepada guru, kepada teman sebaya, dan kepada yang lebih tua. Apalagi kepada yang lebih kecil, kita harus menyayanginya. Seperti itu. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di sini ibu memberikan sedikit pencerahan, tetapi dimungkinkan untuk membatasi hal tersebut hanya bagi orang-orang yang merasa kesulitan untuk mengganti puasa pada hari lain. Tadi ibu sudah sebutkan, jika kita dalam keadaan sakit atau ujur, kita boleh mengganti pada hari lain nanti ketika kita sudah sehat atau sembuh kembali.
Dan hal tersebut telah dijelaskan secara gamblang tanpa mengandung keraguan sama sekali. Telah diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri. Dan mereka berpandangan bagi orang yang memiliki kekuatan, berpuasa baginya adalah lebih baik. Dan bagi yang merasa lemah, maka berbuka baginya adalah lebih baik. Ketika kita sedang sakit, dipaksakan, bukan tambah sehat, malah tambah drop tubuh kita. Tapi kalau kita masih bisa untuk menahan sakit, berpuasa pun sampai maghrib, insya Allah kita akan full. Tapi kalau badan kita sudah tidak sanggup untuk menahan saum, kita boleh berbuka. Ketahuilah wahai saudaraku seiman, mudah-mudahan Allah membimbing kita menuju jalan petunjuk dan ketakwaan, serta mengaruniai pemahaman dalam agama, bahwa jika berpuasa dalam menjalankan memberatkan seseorang, sama sekali hal itu tidak baik. Bahkan berbuka adalah lebih baik dan lebih disukai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang menjadi syahid bagi hal tersebut adalah hadis yang diriwayatkan oleh lebih dari satu orang sahabat. Di sini ada peringatannya. Ada sebagian orang yang berpandangan bahwa berbuka puasa itu dalam perjalanan di masa sekarang ini tidak diperbolehkan, sehingga mereka mencela orang-orang yang memanfaatkan keringanan yang diberikan Allah Ta'ala, atau berpendapat bahwa puasa lebih baik daripada berbuka karena adanya kemudahan dan tersedianya berbagai sarana transportasi. Dan kami bermaksud untuk menarik perhatian mereka pada firman Allah yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, wa ma kana rabbuka nasiya, dan tidaklah Rabbmu lupa, dalam surat Maryam ayat 64. Anak-anakku sekalian rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di bulan Ramadan ini, bulan yang penuh rahmat dan ampunan, tentunya kita semua dalam masa pandemi ini mudah-mudahan COVID-19 ini cepat berlalu berakhir, supaya kita semua sebagai seorang muslim, seluruhnya manusia di dunia ini bisa menjalankan aktivitasnya dengan seperti biasa. Dan kita pun sebagai kalian seorang pelajar bisa sekolah tatap muka seperti tahun-tahun sebelumnya. Insya Allah, amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Cukup sekian dari Ibu. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, sebutkan apa saja yang boleh mengganti puasa di hari lain. Kedua, tulislah hadis Rasulullah SAW, surah Al-Baqarah ayat 185, lengkap dengan harakatnya. Ketiga, apa saja yang bisa membatalkan puasa? Bertemu taman, bertegur sapa, lemparkan senyum, jadilah ramah. Rasanya ingin tetap berjumpa, namun waktunya untuk berpisah. Saya selaku pembawa acara mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.